Ngajar sampai 18 tahun saya. 18 tahun di Al Islam? Iya sih, 96 sampai 2014 saya baru resign. Iya, jadi sebelum terjun ke politik di Al Islam Di Al udah Islam. jadi pengajar ya? Iya. Nanti kita bahas yang politik. Kita bahas Al Islam dulu. Iya. Iya, jadi mungkin bisa cerita ya, Al Islam ini sedikit historinya ya. Enggak. Gimana dulu, Pak? Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini luar biasa ketemu lagi dengan Dr. NH di channel NH Podcast. Ya, alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu luar biasa. Iya. Sahabat saya juga dulu sampai sekarang juga gitu ya. Ya, Bapak Gofar. Iya. Ya, lengkapnya siapa? Abdul Ghaffar Ismail. Abdul Ghaffar Ismail. Assalamualaikum, Pak Ghaffar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita copot aja ya, udah, Iya. insya Allah udah. Oke, ya luar biasa pagi ini ya, pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah ya. Ini tidak disangka-sangka ini. Saya dengan Mas Gofar itu udah lama ya. Berarti 91 91 sampai 2002. Hampir 21 tahun lebih ya. Oh, 21 ya lebih no. Hah? 31. 31 maaf ya. Iya. Ini matematikanya pinter gitu. Jadi di mana? SMA Al Islam dulu ya, Pak Gofar ya. Iya. Iya, kalau Pak Gofar kan ningrat ya, saya orang desa. Iya, ya. Sampai sekarang ya, orang kota sama orang desa gitu ya. Oke. Tapi sekarang sudah doktor ini. Alhamdulillah. Berkat doa kita bersama. Iya, Al Islam. Masih S1 terus ini. Tapi kan luar biasa kiprahnya. Pak Gofar, ini apa ini acaranya? Ini datang ke Puerto Rico ya. Jadi ini mendadak ini podcast ini ya. Jadi kita akan ngobrol ya nanti untuk kebaikan, semoga bisa diambil hikmahnya nanti ya. Jadi dulu awal mula setelah mungkin di Al Islam dulu aja lah ya. Ini Al Islam ya. Jadi Al Islam ini saya kira ini dulu sekolah yang sangat favorit ya. Dulu ya. Semoga ke depan juga lebih gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi gimana ini? Mungkin biar masyarakat tahu ya, Al Islam mungkin kenangannya gitu ya. Silakan Robar mungkin ya. Jadi saya ini orang bilang ya keluarga Al Islam walaupun yang bukan yang punya. Karena apa? Bapak saya ngajar di Al Islam. Oh, Pak siapa ya? Pak Jasmin Solah. Masya Allah. Guru olahraga, kecil orangnya gitu ya. Masya Allah. Masih ingat? Masih. Iya. Di Kartopuran dulu ya? Iya, Kartopuran. Olahraganya ya. Itu bapak saya. Jadi saya pernah diajar bapak saya. Terus ibu saya juga di Al Islam, SD Al Islam 2 dulu. Ngajar juga? Ngajar juga, PNS tetapi diperbantukan. Iya, biasanya gitu ya. Gitu waktu saya kecil. Terus saya jadi sejak karena dekat di Al Islam ya, saya sekolahnya di luar negeri terus itu. Main ke negeri, saya ke luar negeri. Tetangga di negeri, saya sekolahnya di luar negeri. Keren. TK-nya di Al Islam. Dari TK? TK saya di Al Islam. Ya. SD-nya Al Islam Jamsaren. Oh ya. Itu karena dekat rumah. Jadi kalau istirahat itu pulang dulu makan. Terus balik kan. Keren. SMP-nya Al Islam 1. SMA-nya Al Islam 1 juga. Jadi kalau ada universitasnya mungkin saya di Al Islam. Masya Allah, iya. Insya Allah nanti ya. Terus kuliah di UNS. Waktu kuliah itu sama Pak Abdul Halim. Pak Abdul Halim yang dulu pembimbing OSIS ya. Iya, pernah jadi kepala Pak ya? Kepala iya, waktu beliau dijadikan kepala sekolah SMA Al Islam 3. Beliau ngajak saya
nyari saya gitu untuk aku diwangi bimbing OSIS-nya sebenarnya. Karena saya dulu kan aktif di Pramuka, di OSIS. Setelah gitu dari Al-Islam SMA, kuliah UNS dan ikut masih aktif lagi. Iya, saya sudah masih sering itu ikut kemahnya Al-Islam, kemah Ikhlas Bakti. Iya, ada saya jadi seniornya gitu kan, ikut itu. Iya. Sehingga masih berhubungan dengan Al-Islam. Terus tahun berapa itu ya? 96 itu. Jadi saya semester saya karena masuk saya di UNS itu 92. Lulus 91 masuk 92. Itu jadi jadi Al-Islam sudah mendarah daging. Yes, ngajar sampai 18 tahun saya. 18 tahun di Al-Islam? Iya, sih 96 sampai 2014 saya baru resign. Iya, jadi sebelum terjun ke politik di Al-Islam udah jadi pengajar ya? Iya. Nanti kita bahas yang politik. Kita bahas Al-Islam dulu. Iya, jadi mungkin bisa cerita ya Al-Islam ini sedikit historinya ya. Gimana dulu, Pak? Jadi kan sepemahaman saya, karena kebetulan saya juga waktu itu juga ngaji di Kiai Al-Islam yang masih ada waktu itu. Yang sepuh ya, Kiai Ali Barokah, Kiai Bilal. Sempat ngaji Kiai Bilal? Iya, saya kayak kalau saya yang di Jamsaren saya dulu setiap pagi minimal seminggu sekali lah sama Kiai Ali Barokah. Tapi Kiai Bilal belum. Ya mungkin Kiai Bilal itu waktu itu kan kebetulan SMP itu saya punya teman Mas Milhan Nijat itu cucunya Mbah Bilal. Terus saya sering main di tempat Mbah Bilal itu karena Mas Milhan ini tinggal di tempatnya Mbah Bilal. Terus saya dulu juga dijak sama guru-guru itu ya Pak Muhtarom, Pak Hilal untuk ngaji di Kiai Al-Islam. Ini guru-guru senior itu luar biasa. Hadis Pak Tarom. Pernah berdiri enggak? Pernah ngatain Oh iya. Itu sampai gara-gara enggak hafal. Pokoknya kalau menghafalkan hadis, salam Pak Tarom. Kalau menghafalkan hadis, ambekan sedikit, berdiri di depan. Sama Pak Hilal tuh bahasa Arab. Itu diajak terus. Saya diajak ngaji ke Kiai Al-Islam, Kiai Mustafa. Waktu itu di Nirbitan. Itu kalau Mbah Bilal sering ketemunya waktu itu kan saya diajak sama Pak Guru, Pak Tarom, Pak Hilal, Pak Rahmat waktu itu untuk ngurusi sama Pak Mujahid itu ngurusi Departemen Kemasjidan Al-Islam. Jadi ada sekitar 30-an masjid yang diwakafkan ke Al-Islam. 30. Di Solo atau di luar Solo? Di Solo dan sekitarnya. Kayaknya ada juga ya di luar Solo ya? Iya, ada di Sukoharjo, di Boyolali mungkin. Iya. Di itu berapa itu di wakafkan di Al-Islam. Nah, waktu itu ada masih sampai sekarang munadharahnya itu. Jadi pengurus-pengurus takmir itu kumpulkan terus ada munadharah masjid-masjid Al-Islam itu. Nah itu waktu Mbah Bilal masih sugeng itu sering ngisi itu. Saya nganterin pakai motor itu. Antar jemput itu Mbah Bilal itu saya sering. Jadi sambil Kiai sepuhnya itu Kiai Ali Barokah. Sewaktu kan itu sebagai pimpinan Jamsari. Mbah Ghazali ya. Tapi saya nggak menangi karena dia sudah meninggal. Mbah Ghazali ini saya dengar dari Turen ya. Turen Sukoharjo ya. Nah ini deket Cawas ya. Iya, dengar sih. Tapi saya juga nggak tahu. Terus Mbah Kiai Abdul Somad sebenarnya. Nirbitan itu. Ini kayak berarti Al-Islam itu didirikan banyak kiai gitu ya. Iya, jadi kan ada istilahnya dulu katanya yang termasuk Gumuk Ruki itu dulu, bagian ada istilahnya lah gitu ya. Jadi kan waktu itu kan Al-Islam itu ini kata saya dengar dari dulu para pemuda Islam itu. Jadi Al-Islam itu berdiri di tengah-tengah NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu tahun 25-an lah ya. 1925. Kan Al-Islam itu 1930-an gitu sekitar itu. Jadi didirikan itu karena maaf ya dulu katanya itu ada perseteruan yang agak runcing antara Muhammadiyah dan NU. Kemudian Al-Islam pengennya berdiri di tengah-tengah, mediator, yang tidak firqah, tidak ada masalah. Muhammadiyah tidak
NU. Tapi ya al-Islam tadi, maka pakai namanya al-Islam dan ada tanda kutipnya. Iya. Jadi yang sebenarnya maksudnya adalah ya sudah, jenengan Mas Hidayat Muslim, saya Muslim, nggak usah pandang organisasinya, nggak usah pandang apanya, Muslim sama Muslim kita bersaudara. Luar biasa. Gitu. Jadi sehingga tidak memandang apapun, kamu pakai kuno, maka di al-Islam itu sebenarnya dulu para kiai yang ngajar ke saya waktu itu kan dibiasakan untuk kita tahu perbedaan. Jadi ketika ngisi itu ya, menurut pendapat ini begini, menurut pendapat ini begini, sehingga ketika melihat perbedaan mazhab, mungkin perbedaan amalan itu orang al-Islam biasanya lebih bisa menerima, atau orang al-Islam itu bisa lebih diterima. Makanya setelah lulus dari al-Islam itu macam-macam, ada yang lebih cenderung ke Muhammadiyah, ada yang cenderung ke NU, ada yang cenderung macam-macam. Karena memang kita dididik untuk lebih bisa menerima ya. Tapi bener Mas Gofar, dulu saya di mondok di Nyamsaren itu ya Kiai Aidara itu ngajarkan sok kunut sok enggak. Itu luar biasa ya, artinya kan kamu itu jangan saklek gitu ya. Ke santrinya itu. Ali Daroka kan ketua MUI Solo waktu itu. Pernah ketua MUI beliau. Beliau bisa diterima di NU, bisa diterima di Muhammadiyah. Al-Islam itu pun juga banyak anak-anak NU yang sekolah di Al-Islam, banyak anak-anak Muhammadiyah yang sekolah di Al-Islam. Karena memang tujuan bukan tujuan, tapi dulu sebentar kan. Oke, lanjut Mas Gofar. Ya, jadi tambah terang. Kayak tadi saya pikir, loh saya hitam udah enggak pakai penerang ini. Tambah ireng ini. Kalau ini putih nanti. Oke, enggak apa-apa. Rambutnya yang putih sama yang putih ini. Ini mikir umat nih. Ya, alhamdulillah, semoga gitu ya. Meninggalkan dunia hitam. Kembali ke al-Islam. Jadi memang kiprah al-Islam ini subhanallah ya. Luar biasa ya. Jadi di pendidikan khususnya, artinya saya lihat pendidikan dan dakwah. Iya. Sebenarnya ini Mas, ini yang mungkin ini saya hanya dengar-dengar dari Kiai Bilal, Kiai Umar Irsyadi, almarhum, Kiai itu bahwa sebenarnya al-Islam itu tidak dulu pengurus besar al-Islam, pendeta Islam itu tidak pengen bentuk yayasan, organisasi, karena waktu itu saya mendengar dari beliau-beliau itu bahwa al-Islam itu sebenarnya didirikan ya tadi kalau ya berdiri di semua golongan, jadi tidak mengenal. Makanya khawatir ketika nanti berdiri yayasan al-Islam itu orang akan berpikir ketika saya menyebut al-Islam, Mas Dayat langsung pikirannya al-Islam gak ngomong saya itu toh, al-Islam Solo itu toh. Padahal sebenarnya tidak begitu keinginannya. Tapi karena tuntutan zaman, waktu itu kan Madrasah Al-Islam sudah berdiri tanpa dinaungi organisasi, tanpa dinaungi yayasan sama sekali. Tapi seiring dengan perkembangan, maka sekolah harus ada yayasannya. Maka itu karena tuntutan regulasi. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh dulu sesepuh Al-Islam yang saya dengar itu waktu itu ya benar terjadi. Baik ketika ada orang bicara al-Islam itu berpikirnya al-Islam yang Solo itu ya, padahal sebenarnya tidak begitu. Al-Islam itu ya kamu Muhammadiyah, NU persis, pokoknya kamu orang Muslim bersahadat ya sudah satu kita al-Islam. Maunya gitu begitu ya. Gitu. Jadi bukan pengen ormas juga ya, bukan sebenarnya. Jadi semacam kayak apa ya, gerakan agar Muslim itu al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim itu saudaranya orang Muslim. Jadi kalau makanya kan model dakwahnya begini Mas. Nama masjid saja kan at-taqwa. Mesti tengah itu ya. Itu maksudnya apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu di masjid at-taqwa. Alat taqwa, di atas takwaan. Jadi namanya taqwa dan bukan organisasi manapun sebenarnya. Jadi maksudnya begini. Jadi misal di satu kampung, satu RW dulu, satu RW itu ada satu masjid, di situ ada sekian orang Muslim, maka sudah ini tanpa mengenal baju, tanpa mengenal apa, semuanya Islam, semua al-Islam, semuanya orang Islam,
maka jadi satu. Siapa nanti? Oh, imam masjidnya itu yang jadi pimpinannya. Nanti meningkat di tingkat kelurahan, meningkat di tingkat kecamatan dan seterusnya. Sehingga memang harapannya kalau ini di gerakan Al-Islam itu sudah nggak ada firqah, nggak ada. Tadi di Al-Islam itu ya sudah satu. Anda Muslim, saya Muslim, berarti kita satu. Dan semua boleh. Kamu orang Muhammadiyah masuk boleh, orang NU boleh masuk gitu ya. Kalau di Masjid Al-Islam itu, kalau mungkin yang imamnya cenderung ke NU ya pakai kunut. Ikut aja. Kita ikut aja. Makanya biasanya didikan Al-Islam itu kita lebih bisa menerima perbedaan itu. Betul, luar biasa. Jadi jangan merasakan dah. Sangat merasakan. Sangat merasakan ya. Jadi orang kagetan lah. Mau jadi, di masjid NU, mau di masjid Muhammadiyah gitu ya. Kita lebih bisa menerima. Entah jadi makmum, entah jadi imam ya. Kita kan juga lihat kondisi sikon gitu ya. Makanya saya waktu di kampus ada kegiatan dakwah, ya saya ikut aja. Nggak mandang ini jane gerakan apa toh di kampung kok yang pas di kampung sini saya kan kontraktor Mas. Kontraktor sampai 11 kali tuh. Di Solo ya? Di Solo dan sekitarnya itu ya sudah di kampung itu pernah saya di kampung di situ masjid yang terdekat adalah masjid NU. Ya sudah saya ikut aja. Tidak masalah. Ada kunut, ada kalau tarawih 23 rakaat ya biasa-biasa saja, enggak masalah. Tapi pernah juga di lingkungan yang agak kompleks ya. Agak hidrogen. Muhammadiyah, ada yang kompleks yang di situ banyak. Di Solo itu kan ada kayak laskar itu ya. Yang pernah juga ya. Agak keras itu ya sudah ikut aja, enggak masalah. Artinya karena yang saya rasakan dididik oleh kiai-kiai Al-Islam itu menjadi lebih toleran dengan adaptif. Adaptif ini sekarang ya. Jadi dimanapun bisa. Anda Muslim, saya Muslim, ya kita bersaudara. Tidak ada perbedaan ya kita sama-sama memahami. Oh jenengan berarti pakai mazhab ini, jenengan berarti pakai ini. Langsung kita cus lah. Kita harus menyesuaikan langsung. Gitu karena kita juga dulu diajar gitu. Tentang fikih dan sebagainya itu kan biasanya kan kalau pendapat ini fikih banyak ya artinya muatan ya itu lah salah satunya mungkin saya sendiri memang keluarga Al-Islam Pak. Cawas gitu ya. Iya, bapak saya dulu di Nerbitan. Bapak Nerbitan gitu ya. Ya kalau cerita itu ya prihatin banget lah. Ya sekolah ya prihatin, mondok ya prihatin gitu ya. Jadi memang luar biasa didikannya dari kakak saya nomor 1 itu dulu Al-Islam angkatan 80, nomor 2 itu angkatan 84, nomor 3 angkatan 88, saya angkatan 91 ya Pak? Iya, jadi itulah ya Al-Islam ini luar biasa sekali ya. Dan udah banyak menghasilkan insya Allah ya para lulusan saya dengar dulu Pak Amin Rais itu sudah kayaknya pernah Jamsaren ya artinya dalam lingkungan Islam lah gitu ya. Kemudian Pak Menteri apa ya dari Munawir Sajali pernah juga ya. Itu banyak lah ya. Pak Ustadz Tamimul Ula ya. Ustadz Wijayanto. Nah, itu juga kayak alumni Al-Islam kalau beliau ya. Jadi insya Allah banyak lah artinya kiprahnya lah gitu ya. Jadi secara umum memang dulu luar biasa ya Al-Islam ya. Merasakan ya? Luar biasa. Jadi memang dan ini juga asiknya di Al-Islam itu juga. Jadi nanti ada kita temukan mungkin di Lampung ada sekolah Al-Islam. Itu sebenarnya didirikan oleh alumni Al-Islam dan itu tidak ada kaitan dengan organisasi manajemen nggak ada. Pokoknya saya alumni Al-Islam pulang ya ke kampung atau mungkin dia kerja di mana pengen buat sekolahan Al-Islam dengan fikrah tadi. Nggak memandang organisasi, nggak memandang apa. Muslim ya kita sekolah bareng di sini dan sebagainya. Baru setelah itu ternyata di sana ada Al-Islam. Ini ada kaitan dengan kita enggak? Ternyata ada. Alumni gitu ya. Ada alumni. Meski secara manajemen Islam tapi secara organisasi kadang tidak tidak ada kaitannya. Jadi kan hebat ya Al-Islam itu
brainwash kayak memberikan fondamen apa namanya ajaran ya. Mungkin ke siswa itu subhanallah ya. Jadi, tanpa sadar ya. Iya, artinya ya ada yang mungkin dalam tanda kutip mungkin yang aliran bukan menyimpang ya. Ya itu mungkin urusan pribadi. Ada beberapa gitu ya. Kadang mungkin dalam memahaminya mungkin nggak khatam dulu. Iya. Jadi juga mungkin butuh tauris ya, pewarisan pemikiran Al-Islam ini. Nah, kayaknya ada bukunya ya, buku Al-Islam itu mungkin kitohnya istilahnya ya. Iya, itu ada memang kononnya Al-Islam itu ada dulu. Kononnya. Tapi sebenarnya Mbah Ghazali itu punya banyak kitab. Itu ada waktu diajarkan di sekolah dulu kan ada Al-Islam wal Muslim, Atijan, dan macam-macam ada tafsir yang ini. Bahkan ada Al-Imamah. Jadi kitab Al-Imamah yang ditulis oleh Mbah Ghazali. Beliau kan ahli hadis itu. Beliau ahli hadis. Jadi ketika bab-bab itu dia nukel hadis-hadis itu. Bagus sebenarnya. Dulu waktu di Al-Islam juga ketika munadharah masjid-masjid Al-Islam itu yang banyak diajarkan ya kitab-kitab Mbah Ghazali. Yang disebarkan ya. Itu saya penasaran, memang belum pernah saya mendengarkan, mungkin ceramahnya masih enggak ya? Rekaman itu ya? Nah, dulu belum. Ya, saya pernah nyari dulu waktu saya ngaji ke Kiai Ali Darokah itu Mbah Kadir Jajar itu dulu pengusaha roti di dekat Hotel Alila sekarang itu ya, beliau mesti ngerekam itu pakai kaset itu. Iya pakai kaset itu. Udah ada ya Pak itu. Pakai kaset, beliau mesti bawa tape itu terus dia rekam. Kemarin saya tanyakan ke putranya itu katanya udah banyak yang rusak gitu. Berarti masih ada mungkin dia. Bisa jadi. Artinya kan satu lembar pita itu kan bisa diselamatkan ya, di-record ulang istilahnya gitu ya. Itu masih itu. Karena waktu itu masih rekaman-rekaman manual gitu ya. Jadi itu sebenarnya penting. Kemarin tuh juga pernah saya dihubungi itu yang sanadnya masih nyambung dengan Kiai Ghazali, Kiai Abdul Somad, Kiai Makmuri, Kiai Ali itu siapa saja ya, yang sanadnya dulu memang benar-benar guru-guru menjadi murid langsung gitu ya, talaki langsung dengan beliau-beliau itu. Pengennya sempat juga, ini ya dilihat historinya ya. Iya, jadi kan pengen juga lebih jauh lah, kita menggali, nyambung terus gitu ya, iya. Agar yang ngajarkan kan beda ya, yang ngajarkan misalnya kita beliau dulu pernah mendengar langsung dari beliau dengan yang hanya baca buku kemudian mentalaah sendiri kan. Sebenarnya Pak Solehan MC itu yang beliau sudah sakit itu ya. Ingat saya Pak Solehan itu sering kesini loh Pak dulu. Iya. Jadi beliau dia juga dari Purwakarta ya beliau. Banjarnegara. Banjarnegara. Iya, artinya Banyumas lah, Ngapak. Ngapak. Waktu pendirian Dewan Dakwah. Beliau kan ketua Dewan Dakwah wilayah Jawa Tengah ya. Iya, itu sering menentor kami ya. Artinya waktu itu kami juga ikut terlibat pendirian Dewan Dakwah di Banyumas. Itu sekitar tahun 2000. Itu sering banget beliau kesini. Jadi kehilangan ke beliau sekali. Waktu di pesantren saya juga udah ngaji dengan beliau. Iya. Beliau kan ahli kitab ya. Apa itu? Injil. Ya, Injil ya. Apa dia? Iya. Benar, Injil beliau. Bisa cerita sedikit lagi Pak, biar Pak kita bukan mengenang, beliau masih sakit kan sekarang. Saya pernah tengok ya. Mana saya tanyakan ke putranya itu ke dia ikut Mbak Mumpuni. Bu Dokter Mumpuni. Dokter Mumpuni Klaten itu. Karena sekarang beliau di sana gitu. Dulu kan Kauman gitu. Beliau kristolog. Ya, gue kalau nerangkan Injil itu dia hafal anunya, ayat-ayatnya itu hafal begitu. Jadi kalau nurnya terus kemudian dibandingkan kalau di Quran begini, di Injil begini itu beliau dasar itu. Berarti Ustadz sama Pak Solehan itu layer berapa ya setelah Ustadz? Beliau sebenarnya kan Kiai Ali Darokah, Kiai Ghazali itu mungkin layer. Beliau murid ini ya. Langsung talaki beliau ya. Iya kayaknya. Tapi beliau kan pernah mantu dari
pendiri Al-Islam juga termasuknya. Jadi yang putri istrinya Pak Solehan itu yang kan itu Mbak Bilal kan itu. Oh itu mantuan. Iya. Oh semakin dekat ya artinya ke Al-Islam ya. Sebenarnya beliau saya senang kalau beliau menjelaskan itu misalnya kenapa Kiai Ghazali itu ngambil hadis ini di bab ini. Oke. Ada hadis ini di bab ini itu yang penting sebenarnya tadi kalau kita merunut ya dulu Kiai Umar Sati juga tapi almarhum udah almarhum ya saya tempat ngaji waktu itu layar iya saya ke Kiai Li ngaji ya ikut itu saya kan Del Bawang masih SMA kelas 1 itu pokoknya ada sering ya kalau di Solo itu kan pengajian kan marak sekali. Saya ikut forumnya yang kecil jadi di situ ada Ustaz Solehan. Pak Solehan itu saya jadi teman ngaji sejak SMP ya? Iya, saya SMP kelas 3 itu saya terus Pak Hilal, Pak Fatah, Pak Tarong itu. Saya sering berangkat bareng. Saya ya kecil sendiri. Paling kecil waktu itu. Jadi walaupun mungkin saya juga belum utuh ya karena belum misalnya ngatam ke kitab-kitab beliau itu belum. Tapi kan sempat berarti ya artinya mengkaji itu kan. Ada lagi Pak Jupri. Pak Jupri itu termasuk founding ya. Artinya setelah itu ya, setelah itu. Generasi itu ya. Generasinya Pak Solehan juga ya. Iya. Pak Umar itu. Pak Umar. Iya. Generasi bapak saya itu Pak. Iya, satu ini Pak. Iya. Jadi memang asik. Jadi saya ngaji-ngaji ke beliau-beliau sampai beliau-beliau meninggal itu. Dan dia ditakdirkan saya pengennya kuliah keluar Solo. Ternyata ngutek di Solo ya. Ngutek di Solo. Memang suruh kiprah lagi di Al-Islam gitu. Jadi memang luar biasa ini Mas Gofar ini sangat mendalami, sangat menghayati gitu ya. Belum banget ya, artinya ya fikrah Al-Islam mungkin belum utuh dalam karena tadi belum ngaji sampai khatam, jadi baru setengah beliau ada yang meninggal, baru meninggal gitu. Artinya nah ini yang mungkin Al-Islam bisa ke depan dipikirkan lagi bagaimana meneruskan itu ya. Tadi yang disampaikan Mas Gofar tadi ya, Al-Islam ini itu menjadi sebuah apa istilahnya? Fikroh. Jadi tadi asiknya itu tadi. Iya. Makanya kan ketika ya tadi kita ini dibentuk untuk. Maka sering saya sampaikan ya, Al-Islam itu nanti biasanya ada yang kemudian tadi ada yang aktif di Muhammadiyah, aktif di NU, bisa diterima di sana, atau bahkan yang tadi agak rodok ada yang liberal juga gitu. Jadi ada yang kembali itu ya macam-macam karena memang tidak dalam sholatnya Al-Islam ini tidak harus enggak ada gitu harus enggak ada ya itu tadi ya jadi ada mazhab ini, ada pemahaman ini, ada ini perbedaan pendapat ini kamu yang paling menurut kamu yang paling kuat yang mana silahkan. Makanya masing-masing mungkin punya persepsi sendiri, punya pemahaman sendiri. Saya dengan Mas Hidayat sama-sama sekolah Islam, mungkin caranya sholat ya beda. Gitu. Saya ngaji Jamsaren dulu. Iya. Artinya walaupun mungkin sama-sama mondok di Jamsaren, mungkin keluar Jamsaren. Iya, sangat ya. Jadi bisa dilihat nanti. Jadi minimal ya di Al-Islam ini selain ilmu umum gitu ya. Memang orang tua dulu kita itu kan suruh di Al-Islam ini kan minimal punya dasar jadi pemahaman agama yang kuat gitu. Perlu diketahui, tapi saya juga nggak ini ya. Al-Islam dulu terkenal dengan ACDC. Al-Islam ACDC. Pernah dengar itu enggak? Iya. Sekarang ABC. ACDC itu jadi Al-Islam itu kalau ini juga penting bagi kita juga ini yang juga patut kita ya bangga lah jadi Al-Islam. Jadi cikal bakal sekolah dari Kemenak itu ngambilnya. Kalau ini yang saya pahami, yang saya dengar dari termasuk bapak saya itu jadi PNS itu karena MAN 1 Surakarta itu. Jadi MAN 1 ketika Kemenak mau mendirikan sekolah, maka
yang diambil contoh itu Al-Islam 100% umum, 100% agama. 100% ya? Bukan 50-50 bukan. Jadi umum juga 100%, agamanya juga 100%. Bagus ini. Iya. Makanya kan ada dulu rapotnya kan juga rapot agama sendiri, lengkap gitu kayak. Kalau sekarang di pondok itu kan agama, ada akidah, ya kan ada 2 ijazah dulu pernah. Iya. Ya? Makanya disebut ACDC itu. Oh. Jadi kita itu kakak saya ada, kakak saya. Iya. Jadi ingat. Saya kan mulai pisah antara yang aliyah dengan SMA itu 91. Antara SMP dan MTS. Iya. Saya SD, SMP itu ijazah 2. Di SD pun gitu? Iya, SD gitu. Karena memang dulu itu bagi yang 100 tadi. Iya, 100. Jadi ada teman SMP itu tidak lulus ijazah Dignas tapi lulus ijazah SMA. Kemenak. Oke. Makanya disebut ACDC. Nah, orang yang tidak tahu sejarah itu akhirnya kan iri dengan Al-Islam. Enak ya Al-Islam ya. Sekali sekolah dapat 2 ijazah. Maka terus diminta dipertegas Al-Islam itu sebenarnya di bawah Kementerian Pendidikan atau di bawah Kemenak. Gitu. Akhirnya dipisah-pisah itu. Tapi dulu namanya kan SMA MA, SMA garing MA, iya. SMA. Madrasah Aliyah sama SMA. SMP MTS garing MTS itu, dan itu nyata formal bahwa kita punya 2 ijazah. MI saya punya ijazah MI Kemenak itu ada, ijazah SD Dinas ya ada, sampai juga begitu. Kakak kelas kita tahun 90 ke atas itu mesti SMA-nya punya 2 ijazah. Pasti waktu SMA udah pisah ya? Sudah pisah, kan itu ada MA Jalan itu. Ya artinya nggak ada 2 ijazah? Nggak ada 2 ijazah. Yang kita loh, mulai dari kita. Mulai dari kita itu kita nggak terima 2 ijazah. Tapi saya SMP-nya kan Al-Islam, 2 ijazah. SD-nya Al-Islam. Kakak saya 89 masih 2 ijazah SMA. Aliyah sama ini ya. Jadi orang-orang yang nggak tahu sejarah kenapa Al-Islam itu punya 2 ijazah. Kok bisa Kemenak sama Kemendiknas? Ya itu karena itu sejarahnya dulu yaitu 100 tadi. MTS, MAN, MTSN, MIN itu cikal bakalnya dulu katanya kurikulum dan sebagainya itu ngadop dari Al-Islam. Jadi termasuk tadi bapak saya itu yang guru Al-Islam dulu ditawari siapa sing gelem ke MAN untuk jadi PNS. Waktu itu kan nggak menarik. Jadi masih menarik ya, Al-Islam ya. Enggak. Jadi PNS kan nggak menarik karena pejabat ngeri. Waktu itu PNS pejabat ngeri karena gajinya sangat sedikit. Terus umumnya cedak Bonoloyo, kuburan Bonoloyo seperti itu. Nah, bapak saya termasuk di kemudian hari kita ya bersyukur waktu itu niatnya ya berjuang ya mendirikan yang di bawah Kemenak itu. MAN itu ada MAN ada ini. Nah maka karena kalau boleh saya katakan keistimewaan Al-Islam sebenarnya kalau ada peraturan Menteri Pendidikan tentang keistimewaan Al-Islam itu masuk itu istimewa ya. Istimewa karena Kemenak terutama ya dia menjadi cikal bakal sekolah-sekolah di Kemenak itu sehingga pantas untuk diberikan keistimewaan 2 ijazah tadi. Itu nggak ada ya dulu di Solo satu-satunya mungkin. Satu-satunya punya ijazah 2. Nah, itu di Indonesia. Di Indonesia. Benar di Indonesia itu. Iya. Karena agama juga 100% diajarkan, umum juga 100%. Di bawah Kemendiknas dan di bawah Kemenak. Jadi kan ada ya itu tidak ijazah. Ujiannya juga 2 kali. Harusnya masih ada di uri-uri ya. Iya. Jadi saya ujian itu 2 kali. Ujian waktu MTS loh, langsung SD. Jadi ujian pas Kemendiknas ya saya ikut ujian Kemendiknas. Tapi ujian Kemenak saya ikut. Artinya memang udah dinaungi ya. Jadi memang ya ini yang sekarang orang didengung-dengungkan Islam sekolah IT ya, Islam terpadu ya. Ini Al-Islam udah lama sebenarnya menanamkan itu udah lama dan lebih banyak porsinya. Maka lulusan Al-Islam itu mau ke universitas negeri juga oke,
ke Timur Tengah juga oke. Sebenarnya begitu. Iya, luar biasa ya. Jadi apalagi ke dulu namanya IAIN ya. Iya. Saya ngalami bener itu. Naik kelas itu. Iya. Kayaknya seperti naik kelas. Saya sempat tes loh Pak Mas Gofar. Oh iya. Saya juga tes diterima. Iya, pasti itu kalau orang Islam masuk banget tuh nek diterima. Ini ya enak tidak tahu. Banget tuh. Makanya temen saya ya. Gue ra ketemu banget tuh ya ra ketemu. Oh, Al-Islam kok. Enggak kelas. Iya, jadi luar biasa Al-Islam ini sekarang namanya yayasan ya. Iya. Sebuah yayasan ya, mungkin membelenggu mungkin istilahnya itu ya. Artinya karena berkembangnya untuk ke masyarakat lebih luas agak susah ya karena justice yayasan itu kan mengembangkan pendidikan. Iya. Gitu ya. Tadi makanya tadi disampaikan Mas Gofar dari founding father dulu itu maunya mau seperti hanya gerakan aja, gerakan tapi akhirnya ke sana. Ya, itu karena regulasi dan sebagainya ya. Karena tuntutan zaman iya, harus begitu ya. Tidak salah juga sebenarnya. Iya. Kalau enggak ada yayasan ya susah. Ya rane sekolah alis lah berarti. Nah, kayak itu. Karena harus ada naungannya. Sekolah itu di bawah apa? Iya. Gitu ya. Kemudian kan juga untuk mengeluarkan jasa dan sebagainya. Iya. Jadi insya Allah udah menyebar di seluruh Indonesia bahkan di dunia lah ya. Alumni kita ya ada yang sekarang namanya Mas Gofar juga itu di Australia sekarang itu. Jadi duta kebudayaan lah, duta besar di sana. Ada banyak lah teman-teman kita alumni Al-Islam ya. Jadi harapannya mungkin gimana nih Mas Gofar nih Al-Islam ke depan mungkin bisa jadi karena beliau jadi ketua Kamas sekarang. Belum resmi. Belum resmi nggak apa-apa. Tak bocor kayak gitu. Tim 11 belum mengumumkan. Iya. Tapi nggak masalah karena pilihannya kan sudah kemarin. Secara organisasi sudah dipilih. Ya gitu ya. Memang cocok ini Mas Gofar jadi ketua Kamas ya. Artinya sekolah dari TK ya sampai SMA di Al-Islam ya. Kemudian aktif jadi guru tadi ya. Jadi guru 18 tahun di Al-Islam. Ini wah subhanallah ya. Jadi harapannya nanti Al-Islam dengan Kamas ya. Kamas itu apa Mas? Keluarga alumni Madrasah Al-Islam Surakarta. Jadi semua ya. Jadi tidak semua lulusan Al-Islam pokoknya ya. Mau TK, mau SD ya. Dan TK Al-Islam 1, Al-Islam 2 dan bahkan pokoknya kan dulu kita kan ada madrasah sekolah sore diniyah, madrasah diniyah. Itu kalau memang pernah sekolah di situ masuk di Kamas itu juga. Pokoknya yang pernah menyiap di Al-Islam. Entah lulus atau tidak termasuk jebolan itu. Ya. Oke, luar biasa ini Kamas ya. Jadi Kamas ini dulu penggagasnya Prof Baikuni ya sebenarnya atau ada cerita sedikit tentang Kamas. Sebenarnya alumni Al-Islam itu ya tadi kita sudah menyatu di tiap-tiap kota ketika di Jogja misalnya ada alumni Al-Islam kan lembaga itu ada di Samirono ada di itu kan anak-anak Al-Islam itu pada ngontrak satu rumah terus nanti di situ kalau adik-adik mau kuliah di Jogja itu ditampung di situ dulu, dibimbing di situ. Di Bandung juga ada, di Jakarta ada, Surabaya ada. Jadi karena ikatan sama-sama lulusan Al-Islam itu jadi ini. Kemudian adik-adik itu kalau mencari info waktu itu kan belum internet dengan macam-macam. Apalagi WA ya. Iya. Email. Mau lihat harus datang ya. BM itu kan harus manual ke sana dan sebagainya. Di sana padahal mau lihat ITB atau lihat Unpad atau mana ya. Maka di situ ada biasanya akhirnya jadi kesekretariatan Al-Islam di masing daerah di kota-kota ya. Tapi di Solo malah waktu itu belum ada. Di Solo kan karena rumahnya dewe-dewe gitu kan jadi nggak aneh. Terus keterikatannya belum ya. Waktu itu makanya saya yang di Al-Islam di Guru Al-Islam alumni itu jadi sebelum tahun 2011 sudah lama tahun 90-an itu ya sudah ada ya. Iya, udah dirintis lah ya. Atau mungkin belum ada namanya Kamas dulu. Jadi orang nyebut sudah Kamas gitu sudah. Kamas itu. Secara organisasi resmi belum ya. Iya, terus di Solo kan waktu itu saya dengan Mas Holik angkatan 89 dengan Mas Iqbal dengan beberapa itu
Mas Fauzi juga itu waktu itu kan nyoba iki jane Al-Islam ki sing Solo malah ra enak piye iki. Enak yang Jogja yang akhirnya yang rintis itu ngadeke yang di Solo dulu. Ya. Dulu sampai waktu itu kan engko Jojo sebelum kita sudah ada ini. Karena Kamas itu di Solo. Saya runut, kita runut itu ternyata akhirnya waktu itu saya ingat Kiai Umar Rizati yang beliau ketika kita sowan-sowan itu wis ta supaya pengen ngedeke bentuk ya dibentuk wae. Nanti kalau memang ada yang merasa oh dulu sudah ada angkatan 80 pernah mendirikan gitu ya sudah itu ditampung nanti oh berarti mulai berdirinya itu tapi belum dengan organisasi yang resmi banget ya. Yang ada RT dan sebagainya ya kumpulan begitu terus nyebut Kamas Iya karena terikatan alumni tadi ya. Iya terus baru membantu adik-adik kelas misalkan ya. Waktu itu angkatannya Pak Baikuni itu yang kemudian juga aktif di angkatannya kemudian nyambung dengan kita akhirnya tahun 2011 itu mulai diresmikan Kamas Pusat ya. Kamas Pusat di Solo itu. Kamas Pusat jadi tingkat nasional begitu. Iya, semua daerah tadi kan ada. Termasuk yang di Solo ya. Nanti yang di Solo ada sendiri. Nah, ini kayaknya saya daerah. Waktu di Filmudan itu ada salah satunya Pak Hatta ya. Iya. Hatta itu ada ya. Ingat saya ya. Jadi itu tunggak sejarahnya di situ ya dulu ya. Iya di Indonehitan itu sebenarnya secara resmi ada ADART, kemudian ada Kamas Pusat, Kamas yang menaungi seluruh kamas-kamas daerah itu ya 2011 itu ketuanya Pak Prof. Baikuni itu 2011 sampai 2016 atau 2021. Nah ini periode yang ketiga 2021 sampai 2026. Itu bahasanya mulai resmi Kamas Pusat yang tingkat nasional bahasanya gitu ya. Itu waktu itu ketuanya terpilih? Ya, Prof. Baikuni. Lama berarti ya Prof. Baikuni itu ya sejak itu sampai kemarin beliau 2 periode. Terus baru ini pergantian. Iya benar ya, hampir 10 tahunan ya. Iya. Hampir 10 tahunan beliau menjabat ini ya. Iya. Jadi Kamas ini sebagai wadah organisasi alumni Al-Islam apapun alumninya ya alumni Al-Islam sekolah di SD, TK, SMA semuanya bisa ikut Nah termasuk kata-kata Surakarta itu bukan berarti yang ada di sekolah yang ada di Surakarta sebenarnya Al-Islam di luar Surakarta juga ya juga karena kan yayasannya kan pakai yayasan Al-Islam Surakarta walaupun sudah punya cabang filial di mana itu nah itu masuk sebenarnya nanti masuk di situ ini tanggung jawab kemurusan Pak Gofar ini ya sukses pokoknya nanti peresmiannya kapan nih kira-kira berarti ada pengukuhan gitu ya sebenarnya tinggal cukup kalau secara tinggal cukup tim 11 itu mengumumkan kan dia kan dapat amanah dari Munas kemarin untuk nyusun melihat lagi ADART apakah dirubah atau tidak. Ini kita sudah melakukan nih tim 11 ini ya cuma jenengan di Purwokerto masuk tim 11 jadi kalau nggak bisa makanya itu terus arah kebijakan sudah dibuat pengurus kemarin juga sudah dibuat tinggal ngomongkan aja ini udah resmi nanti ya setelah itu ya artinya ADART ada perubahan ini arah kebijakan jadi seperti ini diumumkan begitu sehingga tugas dari amanah dari Munas kemarin sudah terlaksana dan ini ada bocoran ini Mas Gofar kira-kira punya program besar apa nanti? Artinya ini kan tadi luar biasa ya kiprah Al-Islam kita ada beban yang mungkin harus kita teruskan ya nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat gitu ya mungkin ya 1-2 mungkin bisa dibocorkan nanti tidak ada sambutan kepada kamu nggak apa-apa ini secara online ya sekarang udah virtual ya nanti biar menunggu-nunggu yang program yang lebih dahsyat lagi ya. Jadi kan sebenarnya bahkan sejak sebelum 2011 didirikan Kamas Pusat itu
kita sudah masih era belum internet itu ya, belum teknologi. Sampai waktu itu kita yang terakhir yang nyimpen Mas Fauzi itu kartu nama itu sampai dokumennya ya. Ya dokumennya itu sampai berkerasak-kerasak. Sama Mas Agus boy yang ya, waktu itu ya. ikut jadi panitia yang di downloadan ya. Iya. Fotonya dokumennya lemari. Iya, jadi memang waktu itu kan potensi nomor telepon artinya itu kan potensi. Iya. Potensi alumni yang kartu, perlu di apa ya, digali. Iya, maksudnya jadi begini. Sejak dulu tuh pengen yang tadi ada katanya Al-Islam itu ada yang di Australia di duta besar, ada yang punya perusahaan, ada yang jadi di Kemenag, macam-macam lah ya, macam-macam potensinya besar. Pengusaha. Selama ini kita lemah di pendataan dan jejaring. Nah, itu. Nah, makanya kemarin waktu kita rapat di tim 11 itu kan, ya terus ke depan gimana untuk arah kebijakan itu loh. Bahasa kita waktu itu ya, ayo kita buat rumah besar Kamas gitu. Rumah besar Kamas? Wah, luar biasa. Rumah besar Kamas. Bentuknya gimana ini? Namanya kan keluarga ya. Nah. Kita kan pakai namanya keluarga alumni Madrasah Al-Islam Surakarta. Nah, karena sekarang ini dengan berkah dari Allah ada IT, manusia diberi otak oleh Allah yang menciptakan, membuat IT yang bisa menampung orang dari belahan bumi mana dengan tidak terbatas waktu dan ruang gitu kan. Bagaimana ini harapan kita yang sudah menjadi cita-cita kita sejak awal. Setiap kita ketemu alumni, ya bisa ditampung, kemudian diberdayakan potensi alumni itu. Sehingga harapan kita nanti ini Mas Hidayat nanti tugasnya nanti IT ya. Sama-sama bersama adik-adik nanti. Adik-adik yang muda-muda jadi kan sebagai konseptor, sebagai itu bayangan kita ini Mas, kita punya rumah besar. Apakah web apa saya nggak mudah nanti. Dan di IT yang bisa menampung nanti di situ keluarga alumni Al-Islam itu kongko-kongkonya. Mungkin sing duwe gedang goreng. Siapa sing gelem ki saling mensupport gitu. Itu aku duwe perusahaan butuh lowongan gawean iki enak ra alumni Al-Islam saya begitu. Jadi rumah besar itu nanti ya tempat ya kongko kita kongko satu keluarga besar Al-Islam itu. Ada yang mungkin wah aku kok anak saya di Belanda misalnya mau sekolah di Belanda, ada enggak Al-Islam di Belanda begitu. Jika ternyata ada gitu, harapan kita bisa disupport dan sebagainya termasuk ya saya dua anak umur sebenarnya dua mantu dari hal-hal yang kecil gitu. Termasuk kita juga akan mungkin info-info tentang guru-guru kita yang sudah sepuh, guru-guru kita yang sudah mungkin sudah tidak di Al-Islam lagi, itu yang mungkin bisa teman-teman tidak tahu info-info tentang mereka itu bisa kita ada di rumah besar Al-Islam tadi. Pengen membantu tapi nggak tahu info, makanya Kamas inilah yang nanti insya Allah ya. Jadi harapannya nanti ini jenengan loh ini saya dengan anak buah loh ya untuk membangun rumah besar tadi dalam web. Termasuk kan yang utama nanti kan operatornya itu. Itu kan betul. Operatornya yang punya sains hobi di situ dari nak untuk adminnya. Harapan saya nanti benar-benar cita-cita kita jejaring Al-Islam itu terdata dengan kita punya base data jejaring Al-Islam itu yang luar biasa tadi ya, bagus. Hubungan dengan yayasan. Nanti kita sebetulnya kita tuh pengen mengembangkan ya. Artinya kita alumni Al-Islam mau berkontribusi lagi gitu ya. Nanti pokoknya kita pengennya tadi ya banyak Al-Islam baik di pendidikannya, di yayasan, kemudian yang lainnya itu harapannya kita bisa lebih berkontribusi besar lah. Saling apa istilahnya terkomunikasi, terkoordinasi gitu ya. Jadi memang saya sendiri ya waktu saya di
Jogja itu S3 itu saya sudah diminta yayasan Mas. Salah satunya Alislam TV. Nah, itu sudah berdiri ya. Itu sudah sekarang udah hampir 100 lebih video istilahnya. Tinggal nanti mungkin bisa di link kan itu. Itu rencananya mau jadi nanti di dalam rumah besar itu kita punya apa toh? Alislam TV masuk. Itu. Rumah besar apa lagi? Mungkin bisa juga marketplace. Nanti bisa marketplace alumni Alislam. Sama yang saya dengar ada lagi para alumni yang bersatu untuk membuat sebuah perusahaan. Nah, apa-apa. Yang baik-baik pokoknya lah yang nanti kita hanya memfasilitasi untuk kemudian bisa saling karena ukhuwah kita di Alislam ya Muslim khususnya Alislam ya. Karena ini kita keluarga dulu dari keluarga dulu nanti kali yang lain sebagaimana di arah kebijakan yang periode kemarin atau kemarin kita banyak berkontribusi dengan masyarakat. Tapi kalau keluarga Alislam sendiri belum istilahnya database-nya juga belum rapi, kemudian susah, kita sendiri belum tahu potensi kita seberapa tuh, kan cuma dengar aja. Misalnya tadi yang Mas Gofar yang di Australia, lah ini kontak-kontaknya gimana dan sebagainya gitu. Mungkin beliau pengen sebenarnya, bisa jadi. Mungkin gatal juga. Saya mau kontribusi apa kali tapi saya nggak tahu rumah tadi. Jadi ini Mas Gofar kepengurusannya nanti bocoran ya mau bangun rumah besar Alislam. Nah, intinya rumah besar Kamas ya. Kamas ya maksudnya ya karena keluarga alumni jadi bagaimana nanti di sana terbangun sebuah database alumni potensi dan sebagainya insya Allah nanti akan jadi big data. Jadi big data inilah yang nanti akan tidak sekedar big data tetapi analitiknya. Sini termasuk tadi kongko-kongkonya tadi loh. Jadi tidak. Jadi rumah itu enak sing jenderal, enak sing mungkin rakyat jelata, ada yang jadi menteri, mungkin ada ini kongko-kongko sebagai satu keluarga di itu. Tapi tidak hanya data mati harapannya. Big data nih datanya mati, tidak saling berkomunikasi, tidak saling ini. Biasanya jadi itu kayak seperti rumah nih. Konon yang kamar dewe, nggak ada komunikasi. Nah, harapan kita big data ada, kita cari itu, kita kumpulkan yang berserak itu, kemudian harapannya kita ngumpul nanti di rumah besar itu terjadi. Jadi memang networking istilahnya ya, networking. Kalau kita konsep silaturahim kan artinya Alislam ini insya Allah ya. Jadi harapannya ke depan tidak hanya kontribusi ke Alislam ya, artinya ke bangsa, ke masyarakat ya. Ini menjadi sebuah cita-cita lah ya, sesuai dengan slogan Alislam ini kan pendidikan dan dakwah. Nah, jadi harapannya ke situ ya Pak. Jadi kan termasuk saya yang pengen mencari alumni Islam yang dulu talaki langsung kepada kiai-kiai Alislam itu kalau nanti ditemukan kan lewat rumah besar itu lewat Alislam TV beliau-beliau itu ngisi kitabnya Imam Ghazali, Mbah Ghazali yang ada Alislam Muslim, ada Tijaan, ada macam-macam. Ya siapa yang nanti memang talaki langsung dengan beliau sehingga pewarisan itu harapan saya tadi termasuk rumah besar itu nanti kita temukan alumni. Oh iya saya pernah ngaji dulu waktu saya sekolah yang ngajar Mbah Ghazali waktu itu yang ngajar ini mesti bisa sepuh-sepuh sekarang ini sudah sepuh-sepuh. Jadi kalau beliau bisa menularkan talaki madahnya dari beliau-beliau itu kita yang generasi ini apalagi yang generasi milenial 2000-an ke atas itu yang ketemu dengan kalau kita kan masih tadi Kiai Umar masih ketemu saya Kiai Mustafa masih ketemu Kiai Ali Daroka masih ketemu itu Mbah Bilal saya masih ketemu Kiai Bilal masih ketemu saat ngeter kayak pakai motor Astria Setar. Ya, 400. Bapak Astria Setar. Star ya? Dibawa di lebih tua lagi ya itu ya. Jadi 800 ya. Oke, jadi itu tadi beliau Mas Gofar ini kiprahnya di Alislam yang luar biasa dan kita doakan nanti di kepengurusan yang baru ya di Kamas ini menjadi tonggak sejarah baru lagi karena ini akan
mengawinkan ini antara kaum tradisional dan milenial. Ya. Karena harus diopain ini ya, di era global, di era revolusi industri 4.0. Jadi emang harus pandai-pandai nih ya ngurusi alumni-alumni yang baru ini, potensinya luar biasa dan cara mengorganisasi juga beda kan Mas ini tentunya dengan era milenial tadi yang sudah dikatakan. Nah, saya tertarik dengan Mas Iqbal ini. Tadi udah 18 tahun ngajar di Al-Islam ya. Mas Iqbal. Sorry. Mas Gofar. Mas Gofar ini ya, artinya Iqbal angkatan kita juga ya. Itu terima kasih Mas Iqbal ini pensupport Al-Islam TV ini. Iya. Sering ngisi di sana dulu awal-awal berdirinya Al-Islam TV, kajian buka dan sebagainya. Iya, insya Allah ya. Itu angkatan kita juga ya. Iya. Nanti juga ada Mas Gunawan itu sebagai penyandang dana nanti ya. Ya ini Mas Gofar ini kenapa udah 18 tahun ngajar tiba-tiba atau gak disangka-sangka kok terjun ke politik gimana ya? Ini tuntutan zaman atau terperosok ini? Saya izin ke belakang dulu gitu. Oke ya. Udah ganti tema nanti. Oke ya, segmen kedua ya. Oke ya, siap.